bosnya sempat gue tanya ya. Gue bilang, gue manggilan kok kenapa kok toko tutup? Ya percuma San, gue buka pemasukan minim buat bayar listrik aja udah nggak nutup katanya kan. Mending gue rumahin ya, mending gue liburin. Dan konyolnya lagi, toko ini libur sampai hari yang tidak ditentukan atau melihat kondusifnya keadaan kali ya. Berarti kan si pemilik toko, si bosnya ini juga nggak tahu kapan ini berakhir. Iya. Bisa jadi temen gue jadi pengangguran tulen, bisa jadi pengangguran sementara, bener nggak? Iya sih bisa. Mau jadi. gue saling membantu ini Don, yang mampu membantu yang nggak mampu. Maksud gue gini, taruhlah bos temen gue ini, oke lah, kalau dia mandang 12 karyawannya ini benar-benar karyawan, berarti dia mikir kan kalau nggak kerja ya lu gue nggak gaji, nggak salah dong bosnya. Iya. Nggak ada yang salah dong. Tapi cobalah ubah untuk orang-orang kayak bosnya ini ya, bos-bos temen gue ini ya, kayak orang-orang mereka yang gue anggap mampu gitu kan. Cobalah lu berpikir, jangan berpikir ini karyawan lu gitu. Dianggap keluarga. Pikirlah ini keluarga lu. Kalau lu nggak mampu gaji dia full, separohnya mampu nggak kira-kira? Gitu loh. Karena itu masalahnya gini Don. Kalau 12 orang ini ngandelin bantuan pemerintah, sedangkan pemerintah cuma masih sibuk sama data, kapan bisa dapat bantuan 12 orang ini gitu? Sebenarnya takutnya mungkin ada salah sasaran juga kali gitu ya. Ya gue nggak tahu lah. Pemerintah masih sibuk sama data, takut salah sasaran. Ini bantuan buat se-Indonesia gede, susah distribusinya gini. Gue nggak mau tahu lah. Mereka kan orang-orang pintar gitu. Mau gue yang jadi bosnya ini, kita kan sama-sama rakyat nih. Cuman lu mampu, karyawan lu mampu. Kalau misalnya lu mampu, mau gue orang-orang kayak yang punya toko ini, yang bos temen gue ini, cobalah berpikir karyawan ini keluarga lu gitu loh. Kalau lu mikir dia keluarga lu, berarti kan lu nggak putus mereka punya pendapatan. Tapi kalau lu mikir dia pure karyawan lu, ya itu nggak salah juga sih. Lu nggak kasih dia nggak kerja, lu nggak gaji ya nggak salah juga. Ya. Tapi gue cuman minta dari coba deh lu tanya hati kecil lu. Ini kan karyawan lu yang selama ini ngebantu usaha lu bisa bergerak ya kan. Anggaplah mereka keluarga lu. Kalau lu gaji dia nggak kerja terlalu berat, gimana kalau dinamainnya bantuan sosial bos ke karyawan, bansos bos kar, bantuan bos aja, bantuan operasional aja. Enggak lah. Atau gimana ya namanya? Pokoknya bantuan bos atau ke mungkin, karyawan. Atau mungkin beberapa bos yang punya perusahaan ini juga sebenarnya ingin melakukan itu, tapi kan karena kondisinya kayak gini juga memikir lagi, karena mungkin tidak ada pendapatan atau apa gitu. Karena kan kantor-kantor perusahaan lain juga sama seperti itu. Ya seenggaknya misalnya ya. Enggak, gue kasih solusi atau apa gitu? Bukan solusi, gue ini saran aja. Jadi kalau kita cuma ngarepin, kalau semua orang mau kaya mau miskin cuma ngarepin bantuan sosial dari pemerintah yang notabene cuma sibuk sama data dan kartu-kartunya, ya kan? Mau sampai kapan bantuan ini merata? Mau gue dari sistem terkecilnya aja Don, kayak temen gua yang kerja di toko, ya kan, kerja di toko ini udah diliburin 2 minggu sebelum PSBB di Jakarta. Informal itu otomatis dia nggak punya pendapatan sama sekali kan? Dan dia udah nggak punya pendapatan. Mau gua bosnya ini berpikir, anggaplah karyawan lu nih keluarga.
kasihlah dia. Walaupun taruhlah waktu normalnya gaji dia seminggu misalnya 1 juta, ya kan? Bisa nggak lu kasih dia seminggu 300.000 atau 200.000 per orang? Seenggaknya itu kan meringankan beban mereka. Gue nggak bilang ini membantu pemerintah ya, karena gue udah nggak, karena gue pribadi pun nggak mengharapkan, udah nggak ngarepin bantuan pemerintah. Jadi kita aja nih sesama masyarakat yang mampu bantu yang nggak mampu. Tapi dan ini gue jadiin contoh salah satunya. Ya mungkin ini pandangan rakyat jelata kita ya, bukan untuk menyalahkan atau enggak, memojokkan siapapun di sini ya. Jangan siapapun, baper. enggak. Jadi simak baik-baik ya untuk Anda. Iya, jadi intinya dari pembicaraan ini, dengan garda terdepan, Pemutus rantai makanan. rantai makanan, rantai corona. Garda. Udah diulang lagi. Gue jadi inget pelajaran IPA kan kalau begini. Rantai makanan gue kayaknya gue paling bawah deh kayaknya. Iya kan, singa paling atas ya kan. Gue hina aja. Jadi garda terdepan pemutus rantai penularan corona itu kita semua, masyarakat, termasuk dokter, termasuk perawat, siapapun dia. Tapi yang paling poinnya, yang paling depan itu menurut gue masyarakat yang dianjurin di rumah aja. Iya. Untuk mereka di rumah aja, cobalah kalian yang mampu ini bisa nggak ngasih bekal istilahnya buat mereka di rumah aja dulu. Menyisihkan. Iya. Karena orang di rumah aja pun butuh biaya. ya duduk aja. Karena ke kamar mandi aja di pinggir jalan bayar. Ya intinya itulah Don. Jadi janganlah cuma ngarepin bantuan pemerintah, ya kan? Janganlah cuma ngandelin kebijakan pemerintah. Menurut gua, kita aja nih sama masyarakat yang nggak mampu bantu yang mampu, yang mampu bantu yang nggak mampu. Itu loh, ya kan? Bantu yang nggak mampu. Masalahnya kalau bansos pemerintah pun, menurut gua birokrasinya juga kebanyakan. Harus ini dulu, itu dulu. Untuk dapetin PKH sama BLT aja, lu harus daftar ke sini, daftar ke sono, ya kan? Untuk dapetin kartu prakerja aja, lu harus daftar ini, daftar ono, jawab soal ini, jawab soal ono. Sedangkan waktu lu jawab pertanyaan itu, perut lu udah lapar, lu udah mikir buat makan lu, anak lu, keluarga lu, ya kan? Kayaknya sistem saling bantu membantu itu yang paling efektif itu dari bos ke karyawan, gitu loh. Jadi mau gua sebisa mungkin siapapun lu, kalau lu bos, sebisa mungkin siapapun lu, kalau lu bos, gua mohon jangan putus langsung karyawan lu. Entah bagaimana caranya, apa lu sebisa mungkin lu bantu mereka sebisa mungkin. Karena siapa tahu nanti keadaan lagi membaik, nanti bisa. Iya. Dan karena bagi gua sistem saling membantu ini dimulai dari situ Don, bukan dari antar tetangga. Menurut gua bukan dari RT RW, karena mereka harus data ulang lagi dari komunitas terkecilnya, dari bos ke karyawan, yaitu dari ya toko-toko kecil ini aja. Misalnya gini Don, gue punya banyak temen buka toko di Harko Mangga 2. Satu toko itu rata-rata karyawannya paling dikit 2, paling banyak 5 atau 10. Taruh yang paling kecil, ada toko bos punya karyawan 2. Dengan PSBB ini otomatis tokonya tutup. Yap. Oke. Ya. Karyawan dirumahkan. 2 orang ini ya. Ini 2 orang nih Tom. Ya. 2 orang karyawan, bosnya 1. Kalau bener-bener masyarakat kita siapapun mau saling bantu,
mau gue bos ini bantu aja, lu bantu aja dulu karyawan lu nih yang 2 ini kan lu rumahin nih. Kalau lu nggak bisa kasih dia full ya kasih. Jangan mikirnya Iya. nanti pemerintah yang bantuin juga ini. Iya, jadi menurut gua itu lebih efektif dong ketimbang nunggu pemerintah ngedata, ketimbang nunggu kelurahan ngedata, ketimbang nunggu RT RW ngedata. Jadi dari yang mikro usaha terkecil aja gitu. Kalau lu masih bisa bantu karyawan yang lu rumahin ini, ya bantulah mereka gitu. Tapi kalau udah nggak bisa ya udah. Jujur apa boleh buat. Berarti ya kayak Berarti harus pemerintah juga yang turun tangan untuk ngebantu gitu loh. Tapi gue juga pernah curhat sama yang jualan komputer, service printer, service komputer, service laptop. Selama PSBB ini mereka udah 80% tutup total. karena kan Iya, mereka pusing. itu pusat ini dong. Iya, jangankan karyawannya yang dirumahkan pusing, bosnya pun pusing dong. Ya lu bayangin aja, lu punya toko di Harko, di sebuah mall, ya kan, yang tiap bulannya harus bayar service charge 1 juta atau 1.500.000, bayar keamanan, bayar sampah, belum bayar kontrak. Toko tutup, nggak ada pemasukan, pusing nggak lo? Pusing lah. Pusing. Bosnya juga pusing. Ya kan? Taruhlah kalau yang di toko-toko Harko Mangga 2 ini yang teman-teman gue ini mereka juga pusing nih bos-bosnya. Kalau pahit-pahitnya mereka bangkrut, ya kan? Otomatis pengangguran makin naik dong, makin nambah dong. Karena pengusaha makin berkurang kan. Iya. Bangkrut berarti pengusaha berkurang dong kalau bangkrut. Berarti kan tadinya pengusaha bangkrut jadi enggak. Kalau pengusaha berkurang otomatis pengangguran meningkat. Iya. Itu naik ya. Iya. Jadi inti akhirnya gue cuma mau bilang, kalau emang satu-satunya bantuan di Indonesia ini dari pemerintah, ya tolonglah pemerintah percepat itu. Gitu loh. Agar yang di rumah aja konsisten, nyaman gitu loh. Ngerti nggak? Iya. Kalau memang beban ini yang sanggup menanggung beban ini pemerintah. Tapi kalau ada yang sanggup menanggung beban ini selain pemerintah atau membantu pemerintah untuk beban ini, ya tolonglah bantu. Kalau lu nggak mau sibuk sama data, lu mulai aja dari karyawan lu yang udah lu rumahin. Sanggup nggak lu bantu dia? Kalau nggak sanggup pakai uang ya pakai sembako kayak, pakai apa kayak, gitu loh. Jadi ya kalau mau saling bantu ya itu, gitu loh. Saling ulurkan tangan, jabat tangan, tapi nggak berjabat tangan ya? Nggak boleh. Karena kan masih Ya kalau itu kan cuman isyarat aja. Nggak harus fisik gitu. Ya mau gua saling bantu lah. Karena garda terdepan ini masyarakat yang dalam memutus mata rantai corona. Mata rantai penularan corona. Yang notabene lu suruh di rumah aja, harusnya lu pikirin fasilitas mereka untuk di rumah aja gitu. Ya kan? Entah siapapun, tapi entah siapapun garda terdepannya, ya kan, mau rumah sakit kayak, mau masyarakat kayak, mau apa kayak, intinya siapa jadi pahlawan ini jadi pahlawan siapa gitu kan. Maksud gua ya pemerintah kan udah banyak nih mikirin rumah sakit, fasilitasnya terpenuhi, APD walaupun masih kurang dikit-dikit. Cobalah sekarang masyarakat lah. Gue yakin pemerintah tetap nurunin bantuan masyarakat walaupun nggak merata. Cuman cobalah prosesnya dipercepat.
datanya diakurat, ya kan? Atau minta bantuan organisasi masyarakat, atau minta bantuan sampai ke RT RW buat ngedata gitu kan, ya kan? Atau ada bos-bos yang udah ngerumahin karyawannya, cobalah mulai bantu dari karyawannya, ketimbang bos ini misalnya lu nonton TV nih lah, ya kan, nonton TV, salurkan bantuan Anda untuk penanganan corona, bos ini transfer nih ke bantuan itu.